Halo semuanya. Oke, comeback bersama gue Nur Saleda di akun Sulfayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulfayuda. Dan sesuai dengan tadi openingnya ya, kita kehadiran salah satu pelopor hashtag bilik dosa. Please welcome Kak Nur Saleda. Halo semuanya. Aduh, yang viral itu ya Kak? Yang viral itu. Iya. But sebelum Aduh. kita bahas soal yang lagi go to viral gitu kan, Cila, gimana kabar lu semenjak mulai bombastis di sosial media? Kabar gue baik-baik saja Kak. Cuma mungkin lebih ke ini ya. Apa Gue tuh? lagi coba membiasakan diri dengan kayak misalnya kayak itu dengan viralnya itu kan banyak impact ke diri gue, kayak apakah gue siap untuk viral-viral berikutnya gitu. Kayak lebih apa ya? Takut aja sih sebenarnya. Tapi kayak ya kreator pasti ada up and down-nya. Anjay. Ya. Itu pasti up and down-nya dan Iya, omongan iya. orang pasti tuh ada negatif Yes. atau positif ya, pro Yes. dan kontra gitu. Itu yang lagi gue coba untuk siapkan. Oke, berarti sebenarnya lu sehat-sehat aja, tapi karena lagi ada Iya. momen ini, akhirnya it's not okay but still be okay. Ya, ya cair lah ya. Tapi nih kalau boleh tahu, kenapa sih Kak? Maksud gue kayak lu kan as a creator gitu kan, lu kan punya banyak banget opsi yang sebenarnya lu bisa pilih. What you wanna choose, what Ya. you wanna do, kayak kenapa akhirnya lu lebih nyaman sama hashtag bilik dosa? Nah, Uh-uh. oke. Jadi ini juga gue sekalian menjawab yang viral kemarin ya Kak. Oh, boleh. Ha. Jadi mungkin kalau misalnya Kakak pernah lihat yang postingan Oke. gue sebut merek. Aduh. Aduh. Ya udah disensor ya, dah kayak gitu tadi ya. Oke, Iya, dikat, ini lanjut lagi. disensor. Jadi si brand ini kan emang pernah minta izin sama gue untuk repost atau merecycle lagi konten gue Oke. untuk dibawa ke platform lain lah. Oke. Nah itu viral dong. Heeh. Dan bilik dosa gue viral semenjak itu. Nah banyak orang yang mikir kayak, oh ternyata gue lah yang ibaratnya melakukan semua cerita-cerita yang di-tweet gue. Gue mikir kayak, hah? Emang gue sekuat itu ya melakukan semua cerita itu Iya, gitu. iya. Taunya. Dan gue di sini mau klarifikasi kayak, ya semua konten gue ini sebenarnya tuh kayak wadah ya. Awalnya tuh bilik dosa Saleda itu sebuah wadah untuk cerita orang-orang, sharing Yes. Kayut. Yes. Karena gue kan emang lebih fokus utamanya tuh gue nggak mendeklar diri gue sex educator karena gue masih belajar ya. Oke. Tapi gue di sini emang suka banget ngebahas seputar sex Sex educator, education. terus sexual reproduction, terus juga sexual health lah, relationship segala macam. Cuma si bilik dosa ini awalnya konten entertain kayak Oke. lo pasti di kreator lo paham kayak ada segmentasi lo yang kayak untuk entertain, Yes. ada yang untuk edukasi. Nah itu ada. gue Oh, iya, bedain. benar-benar. Gue kirain nih yang laku tuh konten seks edu gue. Taunya Ternyata. yang rame bilik dosa. Gue bilang orang Indonesia tuh kayaknya demen banget dikasih makan. Iya. Kadang emang yang hal-hal receh itu malah lebih laku ya. Yang malah lebih laku. Ditambah kan kayak, apalagi kan di Indonesia bukan gue mengatakan kalau misalnya Indonesia tingkat pengetahuan mengenai seks edukasinya rendah ya, tapi mungkin masih kurang gitu. Jadi seakan-akan tuh kayak kalau misalnya ada konten kayak gitu kayak, wah anjir nih kayaknya seru nih soal Ewita gitu. Iya, Ewita. Ewita segala macam. Padahal kayak ya sebenarnya tuh kalau misalnya di samping konten gue yang itu, gue ada counter kayak nih penjelasannya di tweet gue yang lain. Oke, tentang ada part 2-nya. Nah, ada ya tentang sexual things-nya gimana. Gue Oke. penjelasannya cuma ya karena Indonesia. Baru satu udah meledak, semuanya digencar. Sampai kemarin berapa kali ya gue di repost sama itu media, 3 kali deh. Dan ditambah terakhir itu kan pakai kredit gue juga kan. Nah itu yang like itu sampai gue lupa 50.000 atau 60.000 itu tweet gue like-nya 17.000. Mana nih bentar. Di Twitter loh. Di Twitter gue 17.000 yang like, terus impressionnya itu sampai 7 juta apa 8 juta. Gelo. Terus gue kayak,
Langsung main di plagiat aja gitu ya. Oke. Mungkin yang mau lihat. Oh iya dong, bener dong. 4,5 juta tayang guys. Aduh, bener. Oh, iya. Mana ya? Wah gila sih. Oke, sambil nunggu itu nih kak, gue penasaran sih. Maksud gue kayak lo kan selaku pelopornya hashtag bilik dosa. Kelihatan gak ya? Kelihatan ya. Oke. Maksud gue kayak sebenarnya apa sih, what's your purpose? Apa sih tujuan lo kak selama lo bikin konten hingga akhirnya ada yang pinjem hasil karya lo, entah itu udah izin atau enggak gitu kan? Kalau boleh tahu outputnya sendiri untuk apa sih kak? Apakah emang just for fun atau apa tuh? Kalau misalnya sebenarnya kan bilik dosa sendiri kan kayak yang kayak gue bilang sebelumnya, gue cuma bikin itu untuk konten entertain aja kan. Oke. Kayak selingan lah, kayak gue gak mungkin kayak gue seserius itu terus karena I'm just want to make it kayak ya udahlah, kayak lo bisa sharing juga sama gue karena banyak banget yang DM gue kan setelah banyak yang nanyain soal tweet gue sebelumnya, ditambah pas gue nambah konten yang bilik dosa ini banyak interaksi, dan gue emang sebenarnya tuh gue nyari temen buat interaksi karena kan apa ya, sebenarnya kan esensi dari kreator itu adalah gimana cara lo bisa berkomunikasi. Iya, bener banget. Dengan audiens itu ya. Bukan untuk go viral sebenarnya ya. Bukan go viral, emang gue senang ngobrol. Gue senang ngobrol kan kayak nih misalnya ada followers gue yang kayak ceritain kayak, ya kak aku pernah punya pengalaman ini. Gue kayak, wah kayak emang iya ya. Dan gue mikir kayak, oh ternyata orang lain bisa ya gitu, kayak melakukan ini, bisa punya pemikiran sejauh ini itu, gitu. Bener ya. Perspektif baru sih. Oke, benar juga ya. Oke. Nah ini menarik sih ya guys ya. Maksud gue kayak kak, lu kan udah berapa tahun sih kurang lebih lu berarti jadi salah satu kreator bilik dosa? Kreator bilik dosa gue sebenarnya gue start akun Nur Saleda ini dari 2019 apa 2020 ya, sekitar ya mungkin udah berjalan 3 tahun, udah mau ke 4 tahun sih. Itu building branding gue emang awalnya ya suka bikin seks educator kan. Cuma ini bilik dosa emang dari 2001 akhir deh kayaknya. 2021 akhir. 2021 akhir. Ya, berarti let's say 2 sampai 3 tahun. Iya, 2 sampai 3 tahun, dan tahunnya buat. Bilik dosa. Naik. Tapi nih, gue mau menanya nih Kak, 2 sampai 3 tahun lu selama berdedikasi di bilik dosa, ada cerita apa sih yang paling unik? Atau mungkin yang paling wah gila sih, ini nggak masuk di akal tapi nyata ada gitu. Nyata ya? Mungkin gue mau spill dikit ya. Jadi ini sambil gue ceritain ceritanya. It's okay ya. Jadi ini yang juga sempat bikin gue tuh diulas sama beberapa media kan, sama gue di repost sama beberapa media karena cerita ini kan. Jadi ceritanya tuh ada seorang anak yang incest atau how can I spell it? Incest atau incest sih? Incest. Jadi dia making out sama bapaknya. Wow. Oke. Terus? Gue awalnya kayak gue emang kalau gue sih selalu percaya di setiap orang cerita sama gue kayak, oh dia udah percaya gue untuk sharing ceritanya gitu, dan gue selalu menjaga privasi semua follower gue. Ada waktu itu beberapa cerita yang kayak si temennya ngeh lah, si bininya ngeh lah, si temennya ngeh. Gue selalu bilang, gue nggak bakal membocorkan identitas semua teman-teman yang cerita sama gue karena itu amanah. Iya betul. Itu banget. Amanah ke gue kan. Nah terus yang ceritanya nih, mau ikutan bilik dosa dong kak. Aku udah nikah waktu umur 21. Suami kerja di luar kota, pulang kadang sebulan atau 2 bulan. Pernikahan tahun ke-5 belum juga dikasih momongan. Orang tua terus nanyain, kok belum hamil sih? Setiap suami pulang juga pasti making out. Tapi entah mau cek dokter juga takut. Sampai suatu saat orang tua main ke rumah gak pakai basa-basi, tiba-tiba nanya gini, mau coba HS gak sama bapak? Dari ibunya yang ngomong kayak gitu? Si bapaknya. Oh bapaknya yang langsung? Bapaknya yang langsung nanya, gila. mau gak HS sama bapak? Terus gue kayak pas baca ini, kayak pas udah nyampe sini aja tuh kayak gue, ini beneran ya di dunia kayak gini. Terus siapa tahu suamimu mandul. Wak bingung, malu. Ada wak-waknya loh. Gue bingung kenapa ada wak-waknya. Dan entah nggak jelas pokoknya. Terus ibu nenangin sambil cerita pelan-pelan. Ternyata apa kak, mereka berdua juga sering swinger, tuker pasangan. Gue ngebayangin kayak misalnya gue di posisi ini cewek, kayak pas tau orang tua gue kayak, oh gila ya orang tua gue. Iya ngeri banget sih. Terus udah kayak gitu,
Ibu nenangin sambil cerita pelan-pelan. Ternyata bapak dan ibu suka swinger, sering tukar pasangan. Aku mikir pantas aja dulu sering ada tamu di rumah. Ya ampun. Nah abis itu mainlah aku sama bapak. Malu banget sebenarnya, tapi ya udah ikut alur aja. Sumpah lebih nikmat ternyata Kak, walaupun nahan malu. Akhirnya 2 sampai 4 minggu setelahnya aku cek dan aku hamil. Gak tahu mau seneng atau sedih, yang jelas aku harus sembunyiin semuanya. Intinya cuma orang tua dia dan dia yang tahu. By the way sekarang aku udah umur 29 Kak, anakku lahir cowok. Suamiku sayang banget padahal bukan anak sendiri. Dan hubungan terlarang ini masih jalan sampai sekarang karena aku pulang ke rumah ortu. Padahal keluarga aku terkenal agamis. Oke. Aku juga tiap malam di masjid ngajar ngaji anak-anak. Tapi yang namanya hidup, luar dalam bisa sangat berbeda. Udah itu Kak, makasih ya, tolong dijaga privasinya. Iya. Gila dong, sampai umur 29 tahun masih berlanjut. Dan itu ya, ada ya. Itu ada. Terus tanggapan lo sebagai kreator yang bikin atau mungkin yang nerima itu gimana? Lo nge-feedback ke audiens lo? Kalau gue sih lebih kayak, gue selalu bilang terima kasih atas kepercayaannya ke gue untuk cerita. Oke. Gue selalu bilang kayak apapun yang mereka pilih, apapun yang mereka jalanin itu oke gitu, biar mereka yang jalanin dan you have to take risk of it gitu. Yep. Ambil semua resiko yang ada gitu. Tapi gue selalu bilang aku izin ya Kak untuk share ceritanya apabila diperbolehkan. Kalau dia bilang ya udah Kak di share, baru gue share. Kalau misalnya emang enggak Kak, aku cuma mau cerita aja, ya udah gue keep. Kayak ya udah gitu, lo cuma pengen temen cerita, karena sebenarnya tuh makin lo dewasa yang lo butuhin cuma temen cerita. Bener. Itu sebenarnya. Iya. Dan attitude sebagai kreator kan emang kita harus ask permission dulu ya, kayak gitu istilahnya. Okay. Ada adab lah. Adab. Ada adab ya. Kok Anda kayak ngegas gitu jadi siapa? Lupa saya. Ada tuh si itu. Oh si itu ya. Oke. Itu kan cerita yang pertama. Berarti dia let's say kalau kita ambil kesimpulan begituan. Iya. Sama ayahnya. Sama ayahnya sendiri. Wah gila. Oke. Cuma gue sempat berpikiran kayak pas banyak followers gue yang mind blowing. Mereka tuh bilang kayak wah berarti kalau misal orang tuanya swinger, berarti nih anak juga belum pasti anaknya tuh ibu kan? Lo mikir gak? Anjir iya dong. Lo mikir gak? Itu yang gue pikir. Berarti kalau misalnya kan seharusnya kalau misalnya anak yang gennya ibaratnya sama terus menikah ya kayak ibaratnya saudara ya, udah pasti tuh cacat anaknya. Oh iya. Tapi kan ini anaknya sehat aja kan. Dan gue mikir kayak kalau misalnya orang tuanya swinger kan kayak gak tahu juga nih si cewek ini anaknya siapa. Iya. Anjir make sense dong. Gila dong. Oke. Waduh. Oke. Itu story yang pertama, first story. Ada second story nggak Kak yang second story ya? Wow. Waktu itu ada juga yang sebenarnya sih mana ya? Lebih banyak affair di kantor. Oke. Affair di kantor, terus ada juga yang tentang di kantor. Di kantor kayak apa sih? Ada yang fantasinya kayak main di lorong kantor. Ya ada Allah. Aduh. Gue kayak aduh ini orang kagak takut apa ya gue dalam hati. Iya loh. Kan ada CCTV. Kan toilet nggak ada CCTV-nya ya. Toilet lupa atau gua. lorongnya kan nggak tahu apakah lorong yang udah kayak di gudang atau di mana kan nggak tahu ya. Iya juga ya bener. Oke. Terus lebih kebanyakan sih ya kayak itu cerita-cerita kayak fetis juga, kayak dulu ada yang cerita sama gue pilot. Gue nggak cerita maskapainya ya. Iya jangan. Dia bilang gue sangat turn on di saat gue melihat pramugari pakai stocking tinggi. Gue bilang kayak ada ya kayak begini. Amaze ya. Gue langsung speechless loh. Nah terus nih ada lagi nih tentang bisa-bisanya loh. Iya emang parah nih Kak. Kayak gue nggak ngomong parah sih, kayak let them be them aja. Karena gitu. real. Karena ada. real. Iya beneran ada. Ini sama satu lagi nih ceritanya tentang orang yang lumayan agamis juga. Halo Kak, aku mau ikutan bilik Desa Saleda. Kejadian ini bermula dari aku main akun alter. Jadi kalau di Twitter ada yang namanya akun alter, atau kayak dia nggak memberitahu diri dia asli itu siapa. Second account lah ya. Iya, kayak second account, nggak pakai profilnya dia. Nah, mulanya aku menangin sebuah kuis dari sebuah akun Twitter dan dapat hadiah berupa uang. Nah, pemilik akun ini seorang laki-laki beristri. Awalnya gak ada feeling aneh-aneh soalnya akun ini clean, bukan alter, terus juga saling follow sama si istrinya. Nah aku di akun alterku dulu agak sedikit nakal, posting yang kebuka-buka. Tiba-tiba si mas ini DM tanya sama aku dan terus move to WA, sampai si
Mas ini ngajakin aku meet up di hotel. Wadidaw. Awalnya aku nggak mau karena udah beristri, tapi akhirnya aku tergoda juga. Terus dia jemput aku jam 1-an sampai di hotel, kita ganti baju tanpa basi-basi, langsung digarap lah. Masih ingat banget. Apalagi nih? Oh iya, jadi si cewek ini kayak emang intinya tuh di real life-nya itu alim. Tapi di akunnya ya kayak dia tuh ibaratnya guru yang agamis yang suka ikut kajian. Oke. Cuma dia main alter, ketemu sama suami orang, making out terus-terusan, dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi intinya tuh ya semacam itu sih Kak. Oke. Ya kayak ibaratnya ada sisi lain dunia lah. Iyalah. Nyata sih. Itu nyata. Tapi buat gue yang masih polos. Sama gue juga sih. Buat gue yang masih polos tuh kayak rasanya amazed aja gitu kayak, oh ini cerita baru dan this is real for life. Iya bener ya. Oke nih Kak Caleda, berarti let's say 3 tahun udah ada yang namanya begituan. Ewita sama ayahnya sendiri, Ewita sama suami orang padahal dia alim Masya Allah gitu kan istilahnya. Tapi dari lu sendiri nih Kak, maksud gue kayak apa sih impact setelah lu membuat Bilik Dosa, selain mendapatkan cerita-cerita dari orang, apa yang membuat lo semakin kayak, wah, gue jadinya kayaknya mau mempertahankan Bilik Dosa nih, gitu istilahnya. Yang pertama sih karena kalau gue kan berpikir kan kayak segmentasi yang gue bilang tadi ya, kayak gue tetap punya sisi gue yang kayak santai dan sisi gue yang pas gue lagi serius di saat membuat tweet tentang sex edu gitu. Nah, gue tetap pengen bikin Bilik Dosa ini menjadi konten entertain yang kayak semua orang itu bisa nunggu gitu lah. Kok kayak ini loh, kayak breaknya di saat kayak gue serius mulu gitu loh. Dan gue seneng gitu banyak ketemu orang juga, sampai yang gue sempet ketemu sama ceritain Bilik Dosa dia sama atlet voli nasional. Masya Allah. Iya, atlet voli nasional. Oke. Terus gue sempet ketemu juga sama ada pramugari dari First Line lah di Indonesia. Terus gue kenal juga sama beberapa dosen juga. Jadi apa ya, dari relasi Bilik Dosa itu gue juga bisa kenal banyak orang. Tapi dengan catatan gue selalu bilang, if we know each other in real life, just keep it. Just keep our privacy too. Benar. Jadi ya udah. Lo tau gue tahu lo gitu. Aja, lo buka kartu gue buka kartu lo. Oke, Kak Nur Caleda, kita sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya kita langsung ke having fun dulu aja kali ya. Kita main games dulu kali ya. Ready? Game gimana nih? Oke, jadi nanti Kak Nur Caleda bakalan kita kasih 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan itu dikasih 2 pilihan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah siap? ini pertanyaannya menyerobot atau anything. Oke, I'm ready. Ready ya, siap ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen game. Oke guys, kita udah masuk ke segmen games. Kali ini Kak Nur Caleda udah get fire banget nih kayaknya untuk menjawab pertanyaannya ya Kak ya. Siap ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng. Kak Nur Caleda, lo lebih memilih untuk ketemu cowok yang banyak bulunya atau yang wanginya minta ampun, alias kayak ibaratnya lu suka cowok yang pabalatak gitu istilahnya, atau barbar, atau cowok yang halus banget shy gitu? Ini bener lo nanya real answer kan? Ya jelas yang berbulu lah. Lo kan tahu mantan gue berbulu semua. Oh iya, jangan di spill. Lupa. Ya berbulu. Cuma kalau misalnya untuk wangi kan relatif ya, kayak maksud gue kan kayak ya kan nggak anytime setiap cowok bisa wangi. Gitu. Cuma kecuali pakai parfum. Cuma kalau misalnya dibilang untuk bulu kan kayak maksud gue tuh nggak semua orang punya ya. Dan gue tuh suka banget kayak misalnya orang itu ada birdnya gitu lah.
Oh, brewokan tipe lu ya. Oke, Iya, oke. jadi- It's okay. Ya semacam ini kali ya. Apa tuh? Arab empang. Arab empang tuh yang di Oh, BTM. iya. Tuh guys, yang merasa Arab empang boleh ya guys. Arab empang. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jeng. Kan Caleda, lo lebih memilih untuk bekerja di dalam kota atau di luar kota? Let's say kayak di dalam kota itu misalnya hanya UMR misal, tapi di luar kota sampai berdijit-dijit misalnya kayak gitu. Berat nih. Wah, kampret emang gitu. ini menguji gue banget nih. Sebenarnya kalau gue sih, kalau misalnya if I had a chance, Yes. gue kan emang kerja lapangan ya. Jadi gue kalau misalnya dibilang gue ditawarin untuk kerja dengan gaji berlipat-lipat di luar, gue bakal memikirkan hal itu. Cuma karena realistis, karena keadaan gue yang emang gue anak perempuan, Oke. gue pasti ya udahlah gue di dalam kota meskipun UMR ya, tapi dengan catatan gue nabung. Iya ya, ujung-ujungnya harus nabung ya. Gue nabung. Save money itu Iya, penting guys. UMR nabung. Cuma Bener. paling kalau misalnya gue ditanya kayak gitu ya gue bakal di dalam kota sih. Oke, Terus, the wise iya. answer. Oke. Susah jadi anak cewek, Kak. Oh gitu ya? Susah. Oke. Izinnya susah. Oh, Izinnya langsung susah. personal sharing. Kalau sharing izinnya susah. Oke. Mau dinas aja. Mau dinas kemana? Ke situ mah, ke Semarang. Oh, berapa hari? Gue bilang ya Allah, lu udah kayak ditanyain ini gue. Kan lu baliknya juga ngasih cuan padahal Itu ya. ngasih cuan. Iya. Gue bilang kayak ya udahlah. Oke, kalau gitu kan Caleda kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jeng. Kan Caleda, lo lebih memilih untuk bikin konten bilik dosa di platform lain atau hanya fokus on your Twitter? Ini banyak ditanyakan juga sama followerku ya. Untuk itu aku tetap pada pendirianku, aku tetap di on Twitter aja. Oke, pada Twitter. Cuma ya. kalau misalnya untuk tweet-tweet yang kayak lebih ke sex educator ya, ya aku bisa sih move platform ke Instagram atau apa. Cuma aku juga memikirkan lagi sih kayak kan dinamika tiap platform beda-beda. Betul banget. Aku prefer Twitter aja. Lebih comfort juga, sekalipun agak ganas ya. Sekalipun agak ganas. Tapi kayaknya untuk Twitter paling safe karena nggak bakal ada orang yang terlalu riuh lah. Oke. Jadi kayak kalau misalnya lo mau cerita pun kayak kan kalau misalnya di Twitter kayak ya lo gue. Oh gitu ya? Kalau di Twitter sih aku ngelihat kebanyakan audiensnya ya sebenarnya agak lebih ngegas ya, kayak kritis ya. Kalau aku ngeliatnya kritis kayak gitu. Apapun tuh pasti ada pro dan kontranya. Cuma menurut aku kayak just get your own business sih kalau di Twitter. Beda urusan kalau, lo, urusan gue. Iya, beda kalau Twitter. Beda kalau Oke. Instagram. Kalau Instagram, lu merasa kayak semuanya ikut campur. Oh gitu. Kok langsung mengeluarkan ekspresinya? Agak ya, kalau gue sih merasanya seperti itu. Oke. Please user Instagram ya, be wise. Jangan mau kalah sama user Twitter. Canda guys. Canda Instagram. Oke, itu dia segmen gamesnya udah selesai nih. Kan Caleda, gila lo keren banget. Pertanyaan kedua itu menjebak sekali ya. Jangan ditanya deh. Soalnya gimana ya? Oke, kalau gitu kan Caleda, kita balik lagi ke bilik dosa nih with Nur Saleda. Maksud gue kayak, Kak, dari lu pribadi, sebenarnya pernah nggak sih dapetin kayak, entah itu kan tadi lu udah nge-mention kalau ada salah satu media yang ngeplagiat hasil karya lo, yang dimana karya lo juga hasil dari curhatan dari audiens lo, followers lo. Cuma emang untuk yang dia sebenarnya sih gue nggak ngebilang ngeplagiat ya, gue lebih halusnya dia merepost. Merepost. Oh, lu ada bahasa halusnya ya? Kalau gue nggak pernah mau ini ya kayak to the point kayak wah anjir lu ngeplagiat gue, nggak sih, kayak dia merepost. Cuma sebelumnya itu sempet kayak dia nggak pakai kredit, tapi kayak ngarahinnya ke link artikel yang dia ulas dari Twitter gue. I gitu, see. udah. Oke. Terus kayak yang kedua nih, pas dia posting lagi, nah itu nggak ada kreditnya. Terus gue kayak ya udahlah gitu, kayak gue nggak mau mikirin lagi karena di saat
gue yang viral itu pressure-nya emang kerasa banget sama gue kan. Taunya pas gue udah kayak makin berdamai, ngeposting lagi dia. Cuma ini bener kepampang kayak ini kreditnya nih gue dapat semua ceritanya dari sini. Nah itu setelah kayak dia bikin headline yang kayak ibaratnya sangat wah ya. Nah itu kan ada impact-nya juga kan ke akunnya dia. Lalu udah dia take out lagi. Dan gue kayak berpikirnya setiap ada dia mau kolaborasi atau apa sama gue gitu, gue selalu bilang kayak ya udah posting yang seadanya aja gitu loh. Karena pasti dinamika setiap platform berbeda dan lo mesti siap. Itu kreator tuh kayak iya, gitu. Bener banget. Wah. Berarti lo nggak ada ibaratnya dari lo pribadi ketika lo mendapatkan sebuah repost bahasa halus lo gitu, tapi without ask permission, it's okay for you. Ya sebenarnya sih kalau misalnya untuk gue sendiri kayak ya udahlah gitu, kan pasti branding gue juga orang tuh udah tahu gitu, ini siapa yang buat nih awalnya gitu, pasti orang tahu. Ngomong-ngomong nih ya, kita udah ngomong soal bilik dosa, soal Nur Saleda. Sebenarnya nama Twitter lo apa sih Kak? Oh ya buat kalian yang mau cek Twitter gue @nur XALEDAAA. A-nya 3. Nur bukan E-nya 3 ya? E-nya cuma 1, A-nya ada 3. Nur Sale ya, Nur Saleda. Ini gimana sih yang punya akun? Kalau misalnya E-nya 3 Siska ya dong. Oh iya. Gue A-nya 3, kalau Siska E-nya 3. Jadi takutnya kebulak-bulak. Jadi begitu. Kalau gitu kan Nur Saleda itu kan Twitter. Kalau Instagram open sharing juga nggak sih sebenarnya kalau ke Instagram lo? Enggak ya. Berarti khusus kalau untuk bilik dosa itu di bagian Twitter aja. Kalau gitu buat teman-teman kalau misalnya kamu mau nanya-nanya boleh banget langsung aja main ke Twitternya. Nanti aku cantumin di link deskripsi. Kan Nur Saleda, sebelum kita ke bagian part terakhir, I just wanted to ask to you kayak I mean like until kapan? Until kapan? Sampai kapan? Kayak bilingual gitu kamu jaksel ya? Until kapan gitu kan? Jaksel banget sih. Sometimes ya aku use English. Iya kan? Iya, for a daily conversation. Bangsat. Nggak, maksud gue kayak sampai kapan tuh Kak? Kira-kira lo bakalan terus-terusan sama bilik dosa? Apakah sampai lo mau menikah? Atau mungkin pada saat lo udah menikah tetap lo lanjutin? Nah itu gimana tuh Kak? Wah nih berat ya pertanyaannya. Karena kan gue sebagai cowok nih misalnya, mungkin kalau buat gue it's fine kalau misalnya cewek gue mau berkreasi, istri gue berkreasi. Nah tapi kan kita nggak bisa menyamaratakan kan, kayak gitu. Sebenarnya agak berat ya punya ibaratnya kayak branding seperti ini ya, karena orang pasti melihat gue. Ini yang gue tadi bilang sama lo kayak mungkin di Indonesia karena masih agak minimnya literasi mengenai sex education atau apa gitu. Ambil contoh beberapa kreator lah di Instagram yang mungkin lo kenal Kak Ines atau Kak Sisil gitu. Itu banyak banget yang kayak nge-hating dia dan kayak body shaming atau apalah, karena banyak orang ini tuh yang kayak berpikirnya kayak yang orang suka ngasih sex edu itu dia yang melakukan itu. Padahal kan kayak belum kita, tentu ya. Kita mengkomunikasi aja sebenarnya. Nah itu mungkin kalau misalnya untuk gue sudah menikah, gue mungkin akan melihat dulu sih pasangan gue apakah terbuka apa enggak. Dan itu sudah gue pupuk dari sekarang PDKT. Sih kayak gue untuk kriteria gue memiliki suami itu gue pasti pilih suami yang kayak kayak dia bisa ibaratnya lebih sans lah, kayak gue kreator. Cuma kalau misalnya emang namanya perempuan kan mesti berarti ngikut lah ke pemimpin rumah tangganya gitu. Mungkin kalau sudah menikah kayak mungkin agak lebih surut aja sih. Kayak lebih kayak apa ya bahasanya? Nggak terlalu too much lah ke media. Wah gila. Tapi nanti. Ini curhatan wanita banget bener. Iya karena gila dapet banget gue feelingnya. Karena kita wanita Kak, gak ada pilihan. Iya gak ada pilihan kita. Oke, kalau gitu part terakhir nih kan Nur Saleda, as always I just want to ask you give some message. Kasih kita pesan dan kesan lo terkait bilik dosa ini ke teman-teman, mau lagi nonton di YouTube atau nonton di Twitter kayak atau di Instagram. Jadi buat teman-teman semua, jangan sungkan kayak untuk sharing ataupun ngobrol ke siapapun yang emang kamu perlu butuhin. Karena
sometimes itu obat dari stres yang kita alami tuh ya kita tuh cuma perlu ngobrol. Oke, ya benar. Sometimes itu cuma kayak mungkin lebih kayak buat anak-anak muda juga nih, karena aku sering lihat wave-nya di Twitter lagi banyak yang kena sifilis, HIV. Jaga safety kalian. Itu buat teman-teman, jaga banget safety kalian for having or making out ya. Karena di saat kita kena penyakit enggak penyakit sih, kayak misal kita kena sifilis atau HIV itu impactnya itu jangka panjang. Jadi lihat akun aku sekalian belajar juga biar lebih safety. Yes, benar. Wah, thank you banget lo Kak Nur Saleda. Aku yang makasih lo Kak Yuda. Iya, benar. Sekarang kan makin banyak itu pasti orang semakin penasaran, malah semakin pengen melakukan. Tapi lupa kalau lu you have to be aware yourself. Lu harus juga peduli sama diri lu sendiri ya. Oke, nice. It's nice. Nice. Thank you banget nih Kak Nur Saleda sekali lagi. Tos dulu biar nggak slack. Oke. Oke, buat teman-teman yang misalnya mau open sharing juga atau mau sharing juga ke Kak Nur Saleda, boleh banget langsung aja mampir ke Twitternya di @Nursa pakai X ALEDAAA. Oke, kalau gitu jangan lupa mampir juga ke Instagramnya Solusi Inc. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue ya. Nah, jangan lupa follow Instagramnya Kak Sulpa. Ini buat follower gue ya. Harus. Enggak gitu. Yang gitu pasti ya. jangan lupa subscribe, subscribe, like, comment, dan share. Oke, kalau gitu mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.